Sobat Himavisi, kembali lagi bersama kita di Tukar Pandang bareng aku Sally dan aku Bagas. Yuk Sel, kita mulai. Oh, kamu kok mau video-videoin gitu? Kan kita lagi on cam nih. Udah biarin aja, ini tuh aku lagi praktekin jadi DOP dan juga sekaligus jadi editor yang baik dan benar loh. Kok gerak-gerak kayak gitu sih? Kok masih tremor gitu sih? Kan nanti gambarnya gerak-gerak dong. Duh, kamu kayak nggak tahu aja, kan bisa diedit, dikasih opsi stabilizer. Udah nggak usah khawatir. Kali ini kita bakal datengin narasumber dari editor dan DOP nih guys. Siapa kira-kira? Aku mau tuh kalau DOP dan editor tuh. Siapa nih kira-kira? Kita bakal ngadirin seorang narasumber, yaitu DOP ada Mas Akbar dan Mas Farhan sebagai editor. Oke Sobat Himavisi, udah hadir di depan kalian nih seorang narasumber kita yang akan membahas mengenai apa nih Sel? Editor dan DOP. Ini ada Mas Farhan sebagai editor, di sini ada Mas Akbar sebagai DOP. Mungkin bisa kenalan dulu nih sebelum kita ngobrol lebih dalam. Oke, mungkin dari Mas Farhan dulu. Kenalan dulu Mas. Persen dari yang tua. Enggak, random aja sih kok. Oke, dari Mas Farhan. Aku Muhammad Farhan Suryo, aku mahasiswa angkatan 2016, ya udah 6 tahun. Terus aku mengambil mayor sebagai editing. Oke, lanjut nih ke Mas Akbar. Halo, aku Akbar Wibawanto sebagai DP dari angkatan PSTF 2018. Masih 4 tahun lah ya. Iya. Ya belum kerasa aja sih. Belum mengalami ya Mas Belum mengalami. ya? Oke. Moga-moga nggak ada COVID lagi. Iya. Enggak. Amin. Oke, untuk kesibukan sendiri sih dari Mas Farhan sendiri apa sih kesibukannya sehari-hari? Akhir-akhir ini. Lagi sibuk tugas akhir. Tugas akhir Lagi aja proses. ya. Lagi ngedit-ngedit ya, Ngedit project? footage-nya tugas akhir. Oke, kasih semangat dong buat Sobat Himavisi yang ada di rumah nih. Nggak usah disemangatin, nggak usah disemangatin. Nggak apa-apa Mas, biar Mas Farhan semangat lah ya. Oh ya dah. Mungkin ada penyemangatnya sendiri nih. iya. Nggak tahu sih. Ya udah, langsung aja ke Mas Akbar. Apa kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan terakhir ini sih ngurus film yang mau tayang ya. Wah, Iya. apa tuh? Boleh tuh promosinya, silakan deh. Janganlah. Oh, jangan nggak boleh ya. spoiler ya? Iya. Nanti. Kalau kepo langsung aja Filmnya sama nonton ya? nih ya. Filmnya sama. Oh bukan. Bukan. Oh ya. Oh, gimana? Kita Oke. tunggu banget sih Mas, nanti karyanya Oh iya nih pasti. Ditunggu Jangan lupa banget. kabar-kabar kalau mau tayang nggak sih? Iya, jangan nonton bajakan. Oke, Nah, jangan nonton banyak. Karena nggak ada yang mau ngebajak. Yoi. Iya kan. Oke, udah perkenalan nih Sel dan Iya. juga udah tahu dong aktivitasnya narasumber kita ngapain. Iya. Dan kita langsung aja masuk di segmen apa nih? Segmen Bincang-Bincang. Oke, kita di segmen selanjutnya nih, yaitu segmen bincang-bincang. Segmen bincang-bincang ini apa sih? Oke, aku jelasin dulu nih. Di segmen Bincang-Bincang ini kita bakal mengulik lebih dalam lagi nih mengenai topik kita, yaitu DOP dan editor ini harus tukar ilmu juga nggak sih, Nah, ya kan? bener banget. Oke, daripada Sobat Himavisi yang ada di rumah kepo, langsung aja nih untuk pertanyaan pertama nih. Oke, untuk DOP dan editor nih, mungkin Sobat Himavisi yang ada di rumah Belum ada yang nggak tahu, tahu nih, iya. apa sih editor, apa sih DOP? Nah, biasanya DOP nih yang agak kurang paham ya. Nah. Mungkin bisa dijelasin pengertiannya terlebih dahulu, apa sih DOP dan editor itu? Mungkin dari Mas Akbar terlebih dahulu deh. DOP dulu tuh apa sih? Kan singkatan kan ya? Iya. DOP Iya. itu Director of Photography. Nama lainnya itu penata kamera sih. Itu bertugas untuk memvisualisasikan naskah ke dalam bentuk gambar Oke. sesuai dengan dan koordinasi dengan sutradara. sih. Saudara ya tentunya ya. Bahasa visual apa yang ingin dicapai oleh sutradara itu pasti. Oke, mungkin sedikit paham lah ya mengenai DOP sendiri adalah Director of Photography. Oke, lanjut untuk Mas Farhan sendiri, bisa dijelaskan editor sendiri nih ngapain sih dan tugasnya apa aja sih? Editor tuh dalam arti sempit konteksnya editor offline ya. Itu tuh Oke. orang yang mengassembly atau mengumpulkan dan menata footage hasil produksi atau syuting jadi sebuah karya film yang utuh dan koheren. Intinya sih gitu. Oke. Jadi kenapa sih kok tiba-tiba seneng banget jadi kok tiba-tiba jadi editor, tiba-tiba jadi DP itu awal mulanya gimana Mas? Mungkin dari Mas Farhan dulu. Kelihatan tuanya sih, cuman 2016
2015 tuh pas masih SMA aku emang suka bikin video-video lucu lah dulu. Masih zaman-zamannya YouTube baru-baru. Nah, itu kompilasi mungkin itu ya. Bukan. bikin video lucu-lucuan bareng teman. Terus aku jadi editornya waktu itu. Jadinya Berarti emang dari awal suka editor gitu ya? atau Atau emang mungkin nggak ada pernah pilihan nyoba kali lain? ya. Oh, nggak ada pilihan. Jadinya jadi editor. Ya alhamdulillah Lebih istiqomah sih sampai Oh, sekarang. istiqomah lah ya. Mungkin dari Mas Akbar sendiri kok bisa nih awal mulanya suka banget nge-DP mungkin gimana? Iseng sih. Oh, iseng. Iseng tadi ya. Kurang lebih sama kayak Mas Farhan. Karena dulu SMK kan sering bikin video aneh gitu. Oh, iya ya. Berarti dari awalnya dari iseng gitu ya. Dan pegang kamera sih emang biasanya kalau disuruh gitu loh. Kamu pegang kamera aja gitu. Kok aku? Mungkin udah dipercaya sama teman-temannya mungkin ya. Iya, karena keren mungkin ya. Oh, biar Saya kelihatan. terima. Oh, jadi kamu pegang kamera keren banget gitu ya. Kamu Iya. aja deh yang pegang gitu. Keterusan jadi ya, ngerasa keren gitu. Enggak apa-apa Percaya dong, aku. percaya. Iya, percaya. Iya, Iya. iya. Nggak semua job desk kelihatan keren lah ya, kalau Iya. kita maksimal ya kan hasilnya. Iya, semua sama kok. Nah, semua sama betul. Sama Oke, apa mungkin Sama aku keren. lanjut nih terkait dengan device sendiri nih Mas untuk kedua narasumber kita. Apakah ada spek khusus sih dari kamera atau PC yang digunakan? Mungkin dari kamera dulu deh, dari DOP. Kalau untuk aku spek kamera sih nggak ada spek khususnya sih ya. Apa aja? Kembali lagi tergantung tujuan film ini dibuat kemana gitu sih. Jadi spek khusus buat apa? Spek tinggi, tapi filmnya kurang. Mungkin itu sih Oke. kalau aku. Lebih ke konsepnya mungkin. Tujuan film ini mau kemana gitulah. Bener sih. Mungkin Mas Farhan gimana? Kalau buat editing ya, workflow-nya sih bergantung ke workflow. Jadi kalau di editing offline kan, misalkan kita syuting, apalagi resolusi syuting kamera kan udah tinggi ya, bisa 6K, 8K, 12K. Itu kalau kita edit sebenarnya di offline cukup di Full HD, di encoding ke ya Full HD 1080p atau 720p. Itu namanya kan file proxy. Iya. Untuk ngedit file proxy ini gampang, nggak susah. Jadi untuk ya laptop mid end itu sebenarnya udah bisa. Kalau hanya untuk editing offline. Tapi kalau untuk editing online kayak color grading yang itu berurusannya sama material yang raw, yang bisa jadi 6K cuma di proxy ke 4K misalkan, atau 12K cuma di proxy ke 6K, ya itu perlu jual rumah lah. Waduh, serem ya. Mungkin bisa dijelasin nih, editor online sama offline tuh apa Ya, dari tadi bedanya? kita ngomongin offline dan Iya, online nih, mungkin mungkin- Sobat Imafishing iya, ada yang belum pengen tahu tahu. gitu Mas. Bisa jelasin dulu. Karena pengalamanku masih tergolong dikit, jadi mungkin bisa dikoreksi kali ya. Kalau Ya, ada nggak yang apa-apa. penonton yang lebih tahu nanti. Cuman editor offline kurang lebih dia mengolah data footage, mengedit dalam artian ya memanajemen filenya, mengcutting sesuai arahan sutradara dan skrip, memberi transisi dan lain-lain, sehingga jadi satu cerita yang utuh dan koheren dulu sampai ke tahap final cut Oke. atau piklok atau mungkin beberapa ada yang berbeda kali ya istilahnya. Cuman intinya sampai jadi gambarnya jadi final cut. Nah, setelah itu kalau editing online itu dilempar setelah editing offline selesai. Dia berupa proses touch up dalam berbagai hal kayak color grading sendiri, penataan suara, mixing dialog sendiri, penggunaan foley, penambahan foley kayak sound effect dan lain-lain juga sendiri. Habis itu penambahan visual effect, animasi dan lain-lain, titling atau penambahan judul itu masuknya di editing online. Berarti harus sering koordinasi bareng sutradara nih ya Mas ya, harus. Dari offline ke online nih ya, semuanya harus ada campur tangannya. Oke. Mas Farhan ini lebih ke prefer yang mana? Offline ya untuk editingnya? Bergantung duitnya sih. Oke. Lagi-lagi ke budget Iya. ya. Kalau duitnya nggak ada ya udahlah sapu jagat. Oke. Oke, bicara mengenai device dulu nih Sel. Tadi itu kan biasanya aku ngedit pakai HP kan. Nah, itu ada kekurangannya juga sih. Mungkin dari Mas Farhan ada ini apa? Bisa ngasih solusi nih Mas. Kira-kira ngedit pakai HP dan pakai software. Dan biasanya Mas Farhan pakai software apa? Itu bisa dikasih ke teman-teman juga gitu. Keuntungan ngedit pakai HP ya, setahu tuh dia lebih cepet aja ya. Tapi emang secara kualitas dan pengalaman editingnya yang lebih ribet. Soalnya kan lebih kecil ya. Layarnya kecil. Betul. Tapi biasanya kan ngedit di layar seenggak-enggaknya 24 inch, tiba-tiba jadi 6 inch. Iya, iya.
Kalau Mas Kaget. Farhan sendiri biasa ngedit pakai apa nih Mas? Aku pakai komputer sih. Komputer Iya. Mungkin Software iya mungkin software. Oh, softwarenya. Oh, Softwarenya. ya, bilang dong. Kalau untuk editing offline ya, Premiere sih. Karena Premiere. kalau pakai Final Cut Pro aku nggak punya perangkat Apple, macOS aku nggak ada. Jadi Oke. aku pakai basisnya Windows ya Premiere Oke. untuk offline. Lanjut nih, Sel, pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih buat kedua narasumber nih ya. Sudah pernah menjadi DOP dan editor di project apa aja nih? Mungkin bisa Mas Akbar dulu yang jawab. Banyak sih. Widih, sampai gak kehitung ya. Agak lupa sih, maaf ya film-filmnya nggak kesebut. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang tahu-tahu aja yang masih Yang saya ingat. ingatku Beberapa aja. 2019 itu film Saksaka. Oke. 2020 itu filmnya Imavisi nih. Wih, Ruang judulnya. harus nonton sih ya abis ini. Itu masuk 30 besar film Wih, festival keren banget. mahasiswa Indonesia. Wow, luar biasa dong. Kasih tepuk tangan dong, teman-teman. Keren banget sih. Terus apa Terakhir lagi ini, nih, Mas? 2022 ini kemarin filmnya Wiji nih akan tayang Juli besok Yang di bioskop Tayang ya, di Mas mana ya? nih? Di bioskop. di bioskop. Wih, harus nonton nih semuanya Ya. harus nonton yang nonton ini juga. Untuk Juli ada project di Klaten, Jawa Tengah. Wah, Wih, jauh banget jauh ya banget ya. Klaten ya. Iya. Oke, itu tadi dari Mas Akbar ya. Mungkin Mas Farhan sendiri udah jadi editor di project apa aja nih? Yang udah tayang Dijalankan atau ya. nanti juga nggak apa-apa? Yang pasti film praktika ya ada 2. Itu film praktika aku tuh dulu Ayun. Ya. Terus ada film lagi judulnya Tugas Akhirku nanti Pecel Plus Plus. Wow. Akhir. Apa Tapi- tuh? Penasaran banget. Kenapa? Nggak bisa spoiler. Mas. Oke, oke, spoiler. oke. Tapi ditayangin kan? Nanti ditayangin, Oke. insya Allah. Ada bajakannya nggak? Oh, nggak ada yang mau bajak insya Allah. Nggak ada. Oke, nggak boleh bajak. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Habis itu film mungkin yang tayang tuh Sekar ya. Oke. Karyanya Pak Zam. Sekar, Sekar. aku nonton loh Udah nonton Sekar. kan? Iya, Nah. nonton. Bagus Keren juga sih tuh. itu. Apalagi nih, Mas? Ya. Di luar itu mungkin ya dokumentasi event. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dari project yang udah dikerjakan sebelum-sebelumnya nih, atau yang lagi dikerjakan, apakah ada pengalaman yang menarik dan berkesan sih? Wah, Nih. pasti ada dong, nggak mungkin banget. Soalnya kan kalau syuting tuh bener-bener seru ya. Pasti Masih ada yang sangat- diinget lah ya. Bener, Apa nih memorable dari banget. Mas Akbar dulu deh. Iya, apa nih? Pengalaman menarik yang buruk apa bagus nih? Wih, Yang terserah baik-baik dulu deh, yang baik-baik dulu deh. Habis itu yang buruk. Oke, oke. Yang baik sih pastinya lebih banyak relasi sih, itu sih yang saya oke, cari sebenarnya. oke. Caper. Oh, Iya. oke. Kalau menurut saya itu. Cari perhatian Kalau lah. yang buruk sih ya alat jatuh gitu. Wah, Nggak, itu nggak buruk sih. Oh, iya, itu lebih ke mistis Milik ya, saya Mas? sendiri Oh, soalnya. milik Anda sendiri buruk Ya. kita berarti ya. Buruk gitu. Buruk Itu ya. sih. sering. Apa? Alat jatuh tuh sering banget. Oh, sekali. Cukup sekali ya. Oh, sekali aja, iya, jangan sekali. Sering nggak apa-apa, sering nggak apa-apa. Soalnya. Berarti itu yang berkesan lah ya. Iya. untuk Ketika syuting. Dari Mas Farhan sendiri gimana? Pengalamanku ngedit paling nggak enak ya itu pas aku ngedit praktika aku sendiri tuh Ayun. Itu ngeditnya pas lagi COVID. Jadi aku nggak bisa ketemu sama penata suara, penata musik secara langsung, foley artisnya nggak bisa ketemu langsung, jadinya dibuat ada miskomunikasi dan lain-lain jadinya. Karena pas lagi nyamannya COVID kan nggak boleh tatap muka kan. Betul. Awal-awal Covid tuh ya, Mas? Iya, iya pertengahan, Pertengahan. awal-awal pertengahan lah. kurang lebih. Jadi itu juga kendalanya juga ya karena waktu itu pandemi, jadi kita juga susah ya untuk komunikasi secara langsung ya Mas ya. Jadi via online terus, tapi maksimal kan, udah selesai semua kan. Alhamdulillah tayang. Tayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tayang dong. Iya. Jangan lupa nih buat Sobat Imavisi kalau udah punya karya, jangan lupa ditayangin ya. Kita buat screen kecil-kecilan aja deh buat diskusi lah ya. Iya. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya apa nih, nih Sel? ya. Bagaimana workflow dalam kegiatan produksi sebagai DOP dan editor nih? Mungkin dari Mas Akbar dulu. Nah, Kalau workflow sebagai DOP sih harus mengikuti 3 tahapan tersebut ya. Praproduksi, produksi, dan pasca. Oke. Untuk dalam tahapan praproduksi, itu biasanya kita harus ikut bedah naskah, penentuan block shot sama sutradara, penata cahaya. Untuk produksi kita mengaplikasikan apa yang udah kita bahas di praproduksi tadi. Oke. Untuk pasca, ya kita harus menemani editor sih. Kan kita yang punya shot sih tadi. oke. Kita harus menemani editor untuk Oke. potongan-potongannya tadi gimana, untuk mood warna itu mau gimana.
Gitu sih. Jadi DP itu harus mengikuti semua tahapan ini. Sebelumnya pernah nemenin Mas Farhan nih, kan katanya nemenin editor ya? Iya. Pernah Nemenin juga tidur enggak? sih. Pernah nemenin tidur, pas sekar nemenin tidur Saya dia. cuma tidur di tempatnya. Tidur. Abis Nemenin tukar ngedit. informasi, Iya. dia ketiduran gitu loh, Iya. Sel. Kita nggak bertukar yang lain ya. Oh gitu iya. doang. Iya. Oke, lanjut mungkin Mas Farhan nih. Biasa Untuk workflow-nya. workflow-nya. Standarnya ya di awal itu selain menentukan manajemen file kayak penomoran shot di slate, penomoran scene dan lain-lain di folderisasinya itu harus jelas dulu di awal supaya waktu nanti di IT atau digital image technician-nya tuh waktu memfolderkan gampang, manajemen file gampang. Habis itu apakah mau pakai editing lokasinya itu di proxy atau pakai material mentah? Kalau misalkan iklan biasanya materialnya mentah karena nggak ada waktu. Tahan. Tapi kalau untuk film biasanya di proxy dulu sama di IT. Oke. Setelah itu diedit, pasca produksi diedit sampai ke final cut, dioper ke editing online. Kayak penata suara, penata musik, Foley artist, habis itu visual effect, colorist dan lain-lain. Nanti setelah editing online semua selesai semua, dibalikin lagi ke editor offline buat digabungin jadi Marriott print. Wih, Intinya gitu. Buat ini informasi baru nih ya. Iya. Jadi intinya delivernya mau dalam format apa itu sudah harus dibahas di awal pra-produksi. Jadi waktu pasca produksi nggak ada yang ribet-ribet mikirin format deliverynya kayak gimana, udah nggak ada. Oke. Ribet sih. Nah, banget sih informasi terbaru nih ya, Sel ya. Iya. Oke, untuk Mas Farhan sendiri, ketika ngedit itu apakah ada kendala-kendala yang dialami? Seperti Yang apa tuh? seringnya apa gitu? Seringnya mati lampu, Mati lampu, terus udah nggak ke-save gitu gimana tuh Mas? Perasaannya Mas? ya itu. Gimana Nangis lagi ya? atau gitu rasanya tuh pasti Gregetan gitu ya? sabar. Oh, harus sabar nggak sih kalau jadi editor? Iya. Banting komputer. Istiqomah. Iya, nggak sampai sih. Oh enggak. Cuman kalau mati lampu biasanya tuh nyesek kan. Habis itu ada file yang penomorannya di catatan script Ponti ada yang salah nomor sama video sama audio, sering ada yang miss misalkan kayak gitu. Biasanya agak ribet. Terus sinkronisasinya kadang ada aja file yang ya jangan sampai cuman ada file yang rusak kadang yang kayak gitu-gitu. Oke. Mungkin ada tips nih kayak ngasih nama kalau misalkan mau ngedit tuh biar lebih gampang gitu. Kayak pemberian nama-nama foldernya gitu. Ada formatnya sendiri sih. Cuman itu sebenarnya bergantung sama projectnya juga. Jadi kalau di film kayak film yang udah aku ikutin ya, itu biasanya penomoran pemfolderannya tuh dari awal folder besarnya isinya ada data video, data audio, terus ada title, ada gambar. Nanti di dalam data video misalkan ada pembaginya D1, D2, D3 sesuai hari syuting. Setiap hari syuting D1 misalkan diambil ada berapa card, memory card masuk berapa, card 1, card 2, card 3, di card 1 ada scene berapa. Nah itu harus jelas semua dari awal. Harus rinci lah ya Harus Mas rinci. ya. Jadi Bener-bener pas ditata gitu ya biar lebih gampang. karena itu kayak nanti gitu ya. asisten editor atau di IT yang berkutat di daerah situ. Jadi editor unlock itu harus sudah tinggal terima jadinya dalam tanda kutip ya. Atau kalau nggak ada budget ya editornya juga ngurusin gituan kalau nggak ada budget. Oke. Oke, tadi udah pertanyaan dari Mas Akbar, Mas Farhan ya. Mungkin kita lanjut untuk pertanyaan dari Mas Akbar. Ini sebagai DOP nih Mas, biasanya kan dalam suatu gambar itu ada yang bokeh. Nah itu motivasi mengambil shoot bokeh itu apa sih sebenarnya? Motivasinya ya? Iya, motivasinya mengambil shoot seperti itu. Mungkin ini sih terkait penekanan karakter tokoh tuh. Jadi penonton bisa fokus dengan gambar itu. Biasanya kan gambar bokeh tuh close up gak sih? Betul. Nah itu berarti membawa bahasa visual bahwa penonton untuk melihat karakter tokoh tuh sedang apa sih, sedang gimana sih perasaannya gitu sih. Jadi kan kita lebih fokus ke objeknya kan. Objeknya. Jadi yang belakang kita bokeh. Subjek, gitu. maaf. Oh, Iya, subjeknya. subjek, Oke. ya. Gitu sih menurut aku. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Farhan ya. Kalau dalam proses editing nih, apakah editor juga menentukan point of interest? Iya, karena yang mengatur mana penonton ini bakal meletakkan matanya ya editor gitu. Sorry ya, maksudnya
misalkan kita cut in action, cut in movement atau apapun itulah sebutannya. Misalkan kita lagi bergerak dengan background yang still atau tidak bergerak, otomatis kan gambar yang bergerak yang akan jadi point of interest dari penonton gitu loh. Nah sehingga ya segala pergerakan ini kan yang mengatur sampai kapan dimulai dan sejak kapan dimulai dan sampai kapan dia berakhir kan itu si editor. Betul. Jadi editor punya kuasa di situ sebenarnya. Walaupun material aslinya yang memang dikonsep oleh sutradara dan DOP sebenarnya. Kita cukup menyajikan aja. Oke, itu tadi pertanyaan khusus untuk Mas Farhan nih. Kali ini aku mau tanya untuk Mas DOP sendiri. Sebenarnya shortlist itu ranahnya sutradara atau DOP sih buat shortlist itu? Kalau biasanya dalam produksi besar ya, shortlist itu kewenangan sutradara sih biasanya. Karena kan yang punya tujuan film itu kan si sutradara kan. Mau pengambilan gambar yang mau bagaimana, begitu kan. Kalau dari workflow aku sendiri, itu dari dua-duanya sih. Mungkin jadi langsung ketemu dua DP dan sutradara gitu, ketemu, kita diskusi. Maumu shotnya gimana sih? Kalau aku gini, kenapa kamu gini? Karena gini gitu kan. Atau bikin dua-duanya. Jadi aku bikin sendiri, si sutradara bikin sendiri. Nanti kita kumpulin nih, mana sih yang bener sesuai visinya. Kalau aku gitu sih. Jadi ntar disatuin aja visinya. Mungkin lebih ke diskusi dulu ya sebelum nentuin shortlist ini ya. Iya. Kembali lagi tergantung workflow-nya sih. Oke, kalau panduan shot untuk DOP kan shortlist nih. Kalau panduan editor dalam mengedit tuh apa sih? Ada namanya editing script, sederhana sih, yang berbeda-beda bentuknya, cuman kurang lebih editing script ya kayak naskah. Paling editornya nyoret, ini akan di-cut di sebelahnya, itu nanti dikasih ekor, seret gitu. Berarti cut-nya di seret. Nanti kalau ada transisi dikasih di ekornya tulisan misalkan dissolve atau deep to black atau apa. Lebih di ini dikasih catatan gitu ya. Karena bisa jadi editing script gak pakai kalau shortlistnya kan namanya syuting ya kan organik kan. Jadi ada yang nggak keambil, ada yang berlebih. Jadinya menyesuaikan juga, nggak bisa selalu bergantung ke shortlist dan editing script sebenarnya. Sebenarnya kebutuhan aja sih. Kalau misal kita buat video-video biasa juga nggak perlu skrip kan, bisa langsung diedit biasa kan bisa ya Mas. Kalau untuk film sendiri kan harus membutuhkan skrip juga dari konsep sutradara dan yang lain. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih untuk Mas Akbar. Hal apa sih yang dipertimbangkan dalam menentukan palet warna dalam melakukan grading gambar? Hal yang mempertimbangkan palet warna terkait dengan warna kan mempengaruhi emosi penonton ya. Jadi menurut saya apa yang dipertimbangkan, kenapa harus memilih warna ini? Itu kembali lagi ke konsep filmnya sih. Jadi warna ini menandakan emosi seperti ini, penguatan karakter yang seperti ini, gitu sih. Kembali ke filmnya. Filmnya dan juga arahan sutradara ya pastinya. Iya. Oke, jadi teman-teman Sobat Imavisi udah paham kan mengenai job desk yang harus dikerjakan seorang DOP dan juga editor, dan juga apa aja sih kebutuhan yang harus dipersiapkan gitu ya Sel ya? Iya benar. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya nih Sel, apa nih? Apakah ada perbedaan nih teknik apabila output dari film yang diproduksi ditayangkan di platform online dengan yang akan ditayangkan di bioskop? Mungkin ini buat kedua narasumber nih, mungkin dari Mas Farhan dulu. Kalau dalam kaidah cuttingnya mungkin iya YouTube cuttingnya kan dia akrab sama jump cut. Tidak konti pun nggak masalah karena kan video YouTube dan dia di cutting dengan rapid, cepet banget, nggak ada nyaris kayak nggak ada jeda buat menghela nafas gitu. Jadi informasi dibuat sepadat mungkin. Jadi untuk film, jadi untuk misalkan video untuk konten YouTube ataupun presentasi biasanya dibuat kayak gitu. Tapi kalau untuk cutting di film kan kita punya lebih banyak waktu, kita punya lebih banyak space buat menekankan emosi lewat durasi shot misalkan, dan pola editing pun juga berpengaruh lewat shot-shot yang ada. Beda dengan konten YouTube yang biasanya shotnya cuman dari depan terus nanti kita crop, depan kita crop, depan kita crop gitu doang kan. Kalau di film kan nggak seperti itu. Lebih banyak bervariasi mungkin ya. Betul, dan di online juga jauh outputnya. Audio buat bioskop sama audio buat stereo di YouTube kan jauh berbeda. Jadi tapi sekarang lebih banyak viewers atau pengguna platform online juga banyak juga sekarang ya Mas daripada bioskop kan saat ini. Oke,
Nah, kalau dari Mas Akbar sendiri gimana nih menyikapi pertanyaan Pertimbangan tersebut? perbedaan. Iya, Ya sama sih. hampir sama ya. Iya. Mungkin terkait cutting tadi kan tergantung dari shotnya kan. Mungkin kalau shot film ya itu kan lebih dinamis kan, lebih enak dipandang gitu kan, memiliki tujuan. Kalau shot untuk platform online sih ya tergantung, biasanya sih asal-asalan, biasanya ya enggak semua oke, sih. enggak. Maaf ya. Asal informatif. Iya. Oke, lebih ke ininya, lebih ke informatifnya bukan ke Benar. pengambilannya mungkin ya. Untuk DOP dulu deh, Mas Akbar. Nanya buat Mamang DOP ini dari Hanggara Sena. Nanya buat Mamang DOP, lebih suka syuting pakai alat yang proper atau lebih cheating demi budget? Kembali lagi tergantung budgetnya sih. Lebih ke budget ya. Aku yakin itu pasti nanya cowok ya. Oh iya, ini cowok ini profilnya mungkin tips Anda kan. sadar diri.